Di sebuah area parkir yang ramai pada siang hari, seorang pria tampak membungkuk di pintu mobilnya sambil merapikan dan menyandarkan tubuh seorang wanita ke kursi penumpang. Beberapa orang yang melintas sama sekali tak menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam mobil itu akan menjadi tragedi yang menghebohkan seluruh Malaysia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Lahir pada tahun 1997, Xu Jialing tumbuh sebagai sosok wanita yang ramah, sopan dan hangat. Sejak kecil orang-orang di sekitarnya mengenal Jialing bukan hanya karena kepribadiannya yang baik, melainkan juga karena bakat suaranya yang begitu indah. Berbekal suara emas dan kecintaannya pada dunia musik itulah, saat dewasa, Jialing akhirnya memantapkan jalannya untuk menjadi seorang penyanyi panggung profesional di Malaysia. Sebagai seorang penyanyi panggung atau yang dalam industri hiburan Tionghoa dikenal dengan istilah Zhuchang Ge Show, Jialing dituntut untuk selalu berpenampilan maksimal di setiap pertunjukan. Namun bagi seorang Zhu Chang Geshao, tuntutan pekerjaan bukan sekedar tentang penampilan dan keindahan suara di atas panggung, melainkan juga kehadiran fisik yang konsisten di hadapan publik. Berbeda dengan penyanyi rekaman yang kehidupan pribadinya terlindungi di balik studio, seorang penyanyi panggung harus tampil malam demi malam di ruangan yang sama di hadapan orang-orang yang juga hampir sama. Hal inilah yang kadang membuat batas antara penggemar dan orang asing perlahan menjadi kabur. Di samping itu, saat tidak berada di panggung, kehidupan Jialing sejatinya dipenuhi kerja keras dan tanggung jawab besar karena ia adalah seorang ibu tunggal. Jialing sebelumnya memang pernah menikah, akan tetapi pernikahan tersebut berujung pada perceraian. Dari pernikahan masa lalunya itu, ia dikaruniai seorang anak perempuan yang saat kejadian baru berusia 3 tahun. Status sebagai single mother ini secara otomatis menambah tekanan di pundaknya. Oleh karena itu, di siang hari, fokus utamanya sepenuhnya tercurah untuk mengasuh dan memastikan kebutuhan tumbuh kembang putri kecilnya terpenuhi. Lalu ketika malam tiba, ia merias diri, naik ke atas panggung dan tersenyum profesional untuk menghibur para penonton. Semua kerja keras itu ia lakukan demi memberikan kehidupan yang layak dan masa depan yang aman bagi anak perempuan tercintanya. Setelah sekian lama berjuang seorang diri, titik terang dalam kehidupan asmaranya mulai terlihat saat ia berkenalan dengan seorang pria bernama Liu Yuyang pada bulan Februari tahun 2023. 1 bulan kemudian, Jialing dan Liu resmi berpacaran. Hubungan keduanya berlangsung dengan baik hingga tak terasa 9 bulan pun berlalu. Merasa memiliki kecocokan serta visi dan misi hidup yang sama, mereka akhirnya mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Keputusan besar ini tak hanya diambil oleh Jialing karena visi dan misi mereka dalam hidup semata, namun terutama karena ketulusan Liu. Pria itu tidak hanya mencintai Jialing, tetapi juga mau membuka hatinya untuk menerima dan menyayangi putri Jialing seperti anak kandungnya sendiri. Seperti halnya pasangan lain yang hendak melakukan pernikahan, salah satu proses yang bisa dibilang wajib adalah melakukan foto pre-wedding. Jialing dan Liu melakukan pemotretan tersebut pada tanggal 17 Desember tahun 2023. Pada titik ini keduanya merasa telah memasuki sebuah langkah konkret menuju kehidupan keluarga baru yang mereka impikan. Namun tepat di saat masa depan Jialing tampak begitu cerah, sebuah ancaman rupanya telah lama mengintai dari panggung tempatnya bekerja. Di antara deretan wajah yang hadir setiap malam, ada satu sosok yang hampir tak pernah absen.
seorang pria berusia 44 tahun yang bernama Wu Sengkong. Kong sehari-hari bekerja sebagai pedagang buah. Awalnya, Kong tampak seperti penggemar biasa. Akan tetapi secara perlahan, pola itu berubah menjadi sesuatu yang gelap. Kong mulai memesan meja paling depan, menatap Jialing tanpa berkedip sepanjang pertunjukan, dan mengirimkan hadiah-hadiah yang tak pernah diminta. Selain itu, Kong juga mulai mencari kontak pribadi Jialing. Setelah mendapatkannya, ia terus mengirimkan pesan tanpa henti sampai nekat memaksakan hubungan personal yang jauh melampaui batas antara penyanyi dan penggemar. Di sisi lain, Jialing menanggapi Kong dengan berusaha sopan namun tetap memberi batasan yang tegas. Secara konsisten selama 2 tahun penuh, ia menolak pria tersebut dan memilih fokus pada kehidupannya sendiri bersama dengan Liu. Namun meski demikian, bagi Kong, penolakan tegas dari Jialing sama sekali tak membuatnya mundur. Ia justru menganggap batasan tersebut bukan sebagai penolakan, melainkan tantangan yang harus ia taklukkan. Hingga akhirnya awal tragedi dimulai 1 hari setelah Jialing melakukan foto preweddingnya. Pada dini hari tanggal 18 Desember tahun 2023, Kong kembali mengirim pesan dan memaksa Jialing untuk makan siang bersama. Jialing sempat menundanya, namun akhirnya menyetujui ajakan tersebut karena lelah terus-menerus dikejar selama 2 tahun. Jialing ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Oleh sebab itu, Jialing kala itu setuju untuk melakukan pertemuan singkat di tempat ramai pada siang hari. Keputusan tersebut terasa sebagai pilihan paling aman untuk mengakhiri gangguan dari laki-laki yang mengaku sebagai fansnya itu. Di sisi lain, Liu sebenarnya sempat merasa khawatir ketika mengetahui Jialing bersedia memenuhi ajakan makan siang itu. Namun karena Kong terus mendesak dan Jialing ingin segera mengakhiri gangguan tersebut dengan cara baik-baik, ia pun akhirnya membiarkan Jialing untuk datang. Jialing bahkan sengaja menjadwalkan makan siang itu sebelum janji perawatan bulu mata pukul 2 siang dengan harapan pertemuannya dengan Kong bisa berlangsung dengan singkat sehingga ia bisa segera pergi. Pukul 13.20 siang, Jialing dan Kong bertemu di sebuah restoran di Klang Selatan. Menurut keterangan staf restoran, makan siang mereka berlangsung dengan tenang tanpa ada tanda-tanda ketegangan sama sekali. Kendati demikian, situasi berbalik 180 derajat saat mereka selesai makan dan berjalan bersama di parkiran menuju mobil masing-masing. Kala itu Jialing merasa cukup lega karena telah menyelesaikan semuanya dengan baik. Namun ia tak bisa menolak ketika Kong tiba-tiba memohon kepada dirinya untuk berbicara lebih private di dalam mobilnya. Kala itu Kong mengatakan bahwa ketika di dalam restoran ia tak bisa leluasa mengungkapkan seluruh perasaannya karena terlalu banyak orang. Berharap Kong bisa benar-benar menjauh darinya di masa depan, Jialing pun akhirnya setuju untuk berbicara dengan Kong di dalam mobil. Kembali saat itu, Kong mengutarakan perasaan cintanya kepada Jialing dan mengatakan kalau dirinya mau hidup bersama sang idola selamanya. Meski sudah sangat muak dengan kata-kata tersebut, Jialing tetap berusaha menolak Kong secara halus dan menegaskan kalau dirinya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sontak emosi Kong meledak saat mendengar penolakan dari Jialing itu. Apalagi ternyata wanita pujaannya itu akan menikah dalam waktu dekat. Belum terlalu lama Jialing berada di dalam mobil Kong, pria tersebut mendadak kehilangan kendali. Tanpa peringatan, ia menarik sebilah pisau dan menyerang Jialing secara brutal.
Di dalam kabin mobil yang sempit itu, Jialing terjebak tanpa ada celah sedikit pun untuk melarikan diri. Tragedi itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Tepat pukul 13.55 siang, Jialing sebenarnya masih sempat mengirim pesan singkat kepada terapis bulu matanya. Ia memberitahu bahwa dirinya akan tiba dalam waktu sekitar 5 menit lagi. Siapa yang menyangka pesan singkat itu kemudian menjadi komunikasi terakhir yang pernah dikirim oleh Jialing sebelum ia meninggal. Beberapa saat setelah pesan terkirim, 8 tusukan menghantam dada dan punggungnya dengan luka paling fatal menembus langsung ke organ jantung. Setelah melakukan penikaman, Kong tidak meninggalkan jasad Jialing di lokasi. Ia memindahkan tubuh Jialing ke kursi penumpang depan dan mendudukannya seolah-olah Jialing adalah penumpang biasa yang sedang tidur. Dengan pakaian serba hitam, Kong terekam memindahkan jasad Jialing tepat saat 3 pejalan kaki dan 1 kendaraan melintas. Tak ada satupun dari mereka yang curiga. Setelah berhasil memindahkan jasad Jialing, Kong kemudian langsung tancap gas dan memacu mobilnya pergi dari area parkir. Ketika Kong merasa bahwa aksi kejinya tidak mungkin diketahui oleh siapapun, tak disangka saat itu seorang wanita yang tinggal di sebuah apartemen yang berdekatan dengan tempat parkir restoran melihat semua tindakan Kong dengan jelas dari awal sampai akhir. Dari balik jendela, saksi tersebut melihat langsung saat Kong menyerang Jialing dan memindahkan tubuh Jialing yang sudah tidak bernyawa. Dalam keadaan panik, wanita itu segera menghubungi nomor darurat kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut lengkap dengan menyebutkan nomor plat kendaraan milik Kong. Informasi itulah yang menjadi petunjuk utama bagi polisi untuk melakukan pengejaran. Pada pukul 2 siang, laporan resmi diproses dan identitas korban dipastikan sebagai Xu Jialing. Sekitar pukul 16.30 sore, hanya 3 jam setelah kejadian, tim kepolisian berhasil melacak dan mengepung rumah Kong yang terletak di kawasan Taman Ciliung. Pemeriksaan pertama mengarah ke mobil milik Kong yang terparkir di halaman. Di sana, petugas menemukan Jialing masih terduduk di kursi penumpang dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ketika mendobrak masuk ke dalam rumah, polisi mendapati Kong dengan kondisi sudah bersimbah darah akibat menikam dadanya sendiri menggunakan pisau yang sama yang ia gunakan untuk menikam Jialing. Tindakan tersebut dilakukan oleh Kong dalam upayanya untuk mengakhiri hidupnya. Melihat hal demikian, Kong langsung dibekuk dan dilarikan ke rumah sakit di bawah pengawasan ketat oleh polisi. Setelah nyawanya berhasil diselamatkan, Kong menjalani interogasi. Kala itu ia mengaku sebagai pacar Jialing. Akan tetapi klaim tersebut langsung runtuh setelah polisi memeriksa keterangan keluarga, riwayat pesan, serta kesaksian dari kekasih Jialing Liu Yuyang. Atas perbuatannya, Kong dijerat dengan pasal 302 dengan ancaman hukuman mati. Selanjutnya 2 hari setelah kejadian, polisi juga mengungkap bahwa motif pembunuhan didasari atas rasa cemburu mendalam setelah Kong mengetahui Jialing akan segera menikah dengan pria lain. Meski kini Kong sudah mendekam di penjara, namun duka mendalam tetap dirasakan oleh Liu Yuyang. Kabar buruk itu baru sampai kepadanya sekitar pukul 5 sore lewat panggilan telepon dari seorang teman. Namun ia tetap tak mau langsung mempercayainya. Oleh karena itu, dengan perasaan cemas, Liu langsung mendatangi salon tempat Jialing memiliki janji untuk melakukan perawatan bulu mata. Namun ia tak menemukan kekasihnya di sana. Ia kemudian mendatangi area parkir restoran di mana Jialing diketahui menemui Kong. Di sana, Liu melihat mobil pribadi milik Jialing masih terparkir di depan restoran.
Ia sempat merasa lega, mengira semua ini hanya salah paham. Namun harapan itu hancur seketika saat staf restoran memberitahu bahwa polisi telah menyita rekaman CCTV dan mengkonfirmasi peristiwa penikaman tersebut. Dari sanalah Liu sadar bahwa perempuan yang dicintainya telah pergi untuk selamanya. Peristiwa ini menyisakan kenyataan yang teramat pahit. Hancurnya hidup banyak orang karena ulah seorang pengecut yang tidak memiliki hati nurani. Kehidupan Liu dan Putri Jialing yang masih berusia 3 tahun kini seolah terhenti setelah kematian orang yang sangat mereka sayangi. Sepeninggal Jialing, orang tua dan keluarga besarnya berjanji untuk merawat serta membesarkan anak semata wayang Jialing itu bersama-sama. Sebuah komitmen penuh kasih demi meneruskan kehangatan ibu yang kini telah tiada. Di balik seluruh sorotan publik atas kasus ini, putri kecil Jialinglah yang harus menanggung kehilangan paling besar sepanjang hidupnya. Bagaimana pendapat kalian dengan kasus ini? Silakan share di kolom komentar dan setelah itu jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.